Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah, adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini? Yuk, kita bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya ikuti kakak Cynthia, kita memulai ibadah kita buka dengan doa. Ya, kita tutup mata kita lipat tangan kita, ikuti kakak Cynthia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat semalam suntuk tidur kami Tuhan. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Dan kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari awal sampai malam hari nanti. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus kita katakan amin. Adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan adik-adik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Dia Allah yang baik. Tinggi. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
nyanyi lagu Engkau Yesus Tuhanku. Mungkin lagu ini pernah dinyanyikan, tapi mungkin kalian belum bisa. Yuk sekarang kita ulangi. Sama-sama memuji Tuhan dan kita mau tirukan gaya kakak Cynthia. Ya, yuk. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya. Oh Yesus Tuhanku. Selamanya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi tiga-tiga, yuk. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya. Kau Yesus Tuhanku, selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Nah sekarang adik-adik, saatnya kita mau memberi persembahan. Adik-adik, minta mama papa untuk bantu memberikan persembahan seperti yang tercantum di bawah ini. Adik-adik bisa bacakan rekening BCA dengan kakak Cynthia dan kakak Rukmi Ati. Jangan lupa ya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita juga mau melihat teman-teman kita yang telah mengirimkan video-video ayat hafalan yang mereka sudah hafalkan minggu lalu. Yuk kita lihat mereka. Dan adik-adik juga sebagai pengumuman, mulai minggu depan kita akan menyetop pengiriman video ayat hafalan. Dan sebagai gantinya, kakak akan kasih pengumuman nanti setelah kita lihat teman-teman kita yang telah menyampaikan ayat hafalan. Dilihat ya. Mazmur 91 ayat 11. Cepat malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hai, ketemu lagi dengan kakak Cynthia. Ya, adik-adikku, kakak Cynthia mau menginformasikan pengumuman. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk loh di bulan Oktober besok adik-adik. Dan artinya kita akan masuk sebentar lagi di bulan Desember. Dan kita akan merayakan Natal. Asik! Adik-adik, tapi jangan sedih ya. Walaupun kita nggak bisa ketemu di gereja mengadakan ibadah Natal sekolah minggu seperti tahun-tahun yang lalu, adik-adik jangan sedih. Kita bisa loh bersama-sama kembali mengadakan ibadah Natal di online seperti ibadah kita hari ini. Dan adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa sekolah minggu akan membagikan kado Natal gratis untuk adik-adik sekolah minggu yang rajin dan setia mengikuti ibadah online. Caranya bagaimana? Nah, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, pastikan kalian harus rajin ikut ibadah online setiap minggu di YouTube seperti hari ini. Yang kedua, adik-adik pastikan untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Karena di akhir cerita nanti, kakak sekolah minggu akan menyampaikan satu pertanyaan kuis Alkitab yang harus kalian jawab. Kalau kalian tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, pasti nggak bisa. Tapi kalau kalian mendengar firman Tuhan dengan baik, pasti deh kalian bisa menjawab. Yang ketiga, kirimkan jawaban kuis Alkitabmu melalui WhatsApp ke kakak sekolah minggu masing-masing engkau bercabang. Yang keempat, adik-adik, bagi semua adik-adik yang dapat menjawab kuis Alkitab dengan benar selama periode Oktober dan November, artinya ada 9 pertanyaan dan 9 jawaban yang kalian bisa berhasil jawab dengan baik. Adik-adiklah yang berhak mendapatkan kado Natal gratis dari Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan. Asik kan? Dan adik-adik, bagi adik-adik yang masih kecil, bisa loh dibantu mama papanya untuk menjawab pertanyaan dan mengirimkannya ke WhatsApp juga. Adik-adik, selamat bekerja ya. Mudah bukan? Kakak yakin. Tetap setia dan rajin mengikuti ibadah online kita. Shalom. Adik-adik, saatnya kita mau dengar firman. Yuk, kita mau duduk diam, kita mau nyanyi dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapakku baik. Bapakku baik. Bye.
saat ini adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan untuk kakak Heriati yang mau membawakan firman. Roh Kudus biar mengurapi kakak Heriati. Tutup matamu, lipat tanganmu, ikuti kakak Cynthia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah melompat, kami sudah menari, dan saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kakak Heriati yang menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan yang disampaikan kakak Heriati sungguh berasal daripada Engkau, dan urapi kakak Heriati dengan urapan Roh Kudus yang tidak terbatas, supaya nanti kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu dan kami berubah menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan cinta Tuhan kita katakan, amin. Adik-adikku, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Tentu baik ya, semuanya dalam kondisi sehat, semua dalam keadaan diberkati, karena kita punya Tuhan yang melindungi kita. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar bagaimana Allah menjaga dan melindungi kita anak-anaknya. Dan sebagai gantinya adik-adik, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan pada saat kita tidur, Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu menolong kita. Karena itu kita harus mengucap syukur. Hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana cara kita mengucap syukur atas semua perlindungan yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, kakak sebelumnya mau cerita tentang orang Israel, umat-umat pilihan Allah. Pada saat orang Israel menjadi budak di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, minta Tuhan melepaskan mereka. Dan Tuhan mendengarkan doa orang-orang Israel. Dia mengirimkan tulah-tulah kepada orang Mesir, sehingga akhirnya orang Mesir melepaskan Israel dari perbudakan. Tapi pada saat orang Israel mau pergi, orang Mesir tidak rela kehilangan budak-budak mereka. Siapa nanti yang akan bekerja? Enak kerja memperkerjakan orang Israel, gratis, mereka tidak perlu bayar. Jadi akhirnya orang Mesir mau mengejar orang Israel dan mau mengembalikan mereka menjadi budak. Dan adik-adik, orang Israel pergi serombongan besar, mereka jalan kaki, sedangkan tentara Mesir mengejar dengan kereta kuda, sehingga mereka akan segera tersusul. Tapi pada saat mereka di depan laut mereka merah, mereka kebingungan. Mereka melihat di belakang sudah ada debu yang mengepul dari pasukan orang-orang Mesir. Mereka ketakutan sekali. Bagaimana nanti kalau kita ditangkap? Bagaimana nanti kalau kita dibunuh sama orang-orang Mesir? Mereka sangat takut. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan yang melindungi umatnya, dia mengerti bahwa umatnya sedang dalam bahaya. Di dalam Keluaran 14 ayat 19 dikatakan, malaikat Tuhan, tiang awan yang sebelumnya memimpin di depan orang Israel, sekarang pindah ke belakang orang Israel, sehingga menghalangi dari orang-orang Mesir yang sedang mengejar umat Allah. Jadi orang Mesir, dia naik kuda, dia mau samperin orang Israel gak bisa. Karena ada malaikat Tuhan di antara orang Israel dan Mesir. Ada tiang awan yang menutupi sehingga mereka tidak dapat menemukan orang Israel. Sedangkan orang Israelnya juga bingung. Di depan kita laut, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus lari? Tapi adik-adik, Tuhan melakukan mujizat. Tuhan membuka jalan untuk orang Israel. Tuhan membelah Laut Merah menjadi dua tembok dari air. Mereka berjalan di tengah-tengahnya. Dan pada saat mereka sudah sampai di ujung, pada saat orang Mesir kembali bisa melihat orang Israel sudah berjalan melewati Laut Merah, mereka pun mau mengejar. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Saat orang-orang Mesir mengejar orang Israel,
laut itu kembali. Tidak ada lagi tanah kering di atas laut, menyapu semua tentara Mesir, sehingga tentara Mesir tidak ada yang selamat dan orang Israel semuanya selamat sampai ke tujuan. Nah, adik-adik, orang Israel bersuka cita. Musa dan orang Israel semuanya melompat. Mereka berseru memuji Tuhan. Di dalam Keluaran 15 berisi puji-pujian Musa karena Tuhan sudah meluputkan kami. Tuhan menjaga dan melindungiku. Dikatakan dalam 15 ayat 2, dikatakan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah Mazmur, Tuhan adalah pelindungku. Nah, adik-adik, mereka bersuka cita memuji Tuhan. Dan bahkan para wanita-wanita di sana dipimpin oleh Miriam menari-nari, merayakan kebebasan yang daripada Tuhan. Mereka merayakan melihat mujizat dari Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana Tuhan melindungi mereka, dan mereka bersorak-sorak bersuka cita memuji Tuhan. Dan Tuhan senang adik-adik melihat anak-anaknya bersuka cita memuji Tuhan, melihat anak-anaknya melompat menari buat Tuhan. Tuhan yang di surga pun senang. Wah, anak-anakku mengucap syukur, anak-anakku berterima kasih kepadaku. Dan adik-adik ingat, siapa di dalam Alkitab yang terkenal suka menari memuji Tuhan? Adik-adik tentu tahu. Siapa itu Daud? Daud itu seorang raja. Dari dia kecil, dia senang memuji Tuhan. Tapi setelah dia dewasa pun tidak pernah luntur kesukaannya untuk memuji Tuhan. Bahkan walaupun dia sudah menjadi raja, dia tetap mau menari-nari untuk Tuhan. Di dalam 2 Samuel 6, waktu Daud masuk ke kota Yerusalem membawa tabut perjanjian, dikatakan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga untuk Tuhan. Dia bersuka cita, Tuhan, tabut Tuhan kembali. Dia bersuka cita karena Tuhan menjaga dia selama perjalanannya dalam membawa tabut Tuhan. Dan dia menari-nari, dibilang dia menari sekuat tenaga, bernari dengan semua rakyatnya. Dia tidak jaim, dia tidak berpikir saya raja, saya harusnya berwibawa, gagah. Masa saya menari-nari di depan rakyat saya? Tapi Daud tidak seperti itu. Daud itu begitu bersyukur pada Tuhan. Dia meluapkan ucapan syukurnya, meluapkan sukacitanya dengan menari memuji Tuhan. Sehingga istrinya pun mencela dia, tapi dia tidak peduli. Yang saya sembah itu Tuhan. Dia lebih besar dari saya. Saya nggak usah malu karena memang Tuhan layak disembah. Nah, adik-adik, seorang raja saja gak malu-malu memuji Tuhan. Apalagi kita, kalau kita memuji Tuhan, jangan setengah suara. Kadang-kadang kalau kakak lihat lagi di sekolah minggu, adik-adik menyanyi memuji Tuhan itu kadang-kadang sambil bengong atau mungkin sambil berbisik-bisik. Kakak juga gak tahu, lebih sering kakak dengar suara kakak sekolah minggu daripada suara adiknya. Terdengar pelan, nyanyinya sambil bengong. Dari terbit matahari. Ya, jangan seperti itu adik-adik. Kita mau menyanyi itu dikatakan bukan menari seperti Daud menari, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan penuh ucapan syukur. Kalau lemes-lemes itu tidak nunjukin ucapan syukur. Kita nyanyi dengan dari terbit matahari, dengan tepuk tangan, dengan bersorak buat Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji, Tuhan kita layak disoraki tuh adik-adik. Jangan kita terpaksa. Tuhan itu sudah begitu baik buat kita. Karena itu kita harus berterima kasih. Saat memuji Tuhan, pujilah dengan sepenuh hati. Mau di gereja, mau di rumah, dimanapun adik-adik berada. Saat kita memuji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan terpaksa. Jangan karena dilihatin kakaknya. Jangan karena gak enak hati lihat orang lain pada nyanyi. Tapi kita mau menyanyi, menari, melompat, menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena kita mau mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersuka karena Engkau telah menjaga kami. Maka Tuhan juga pasti yang mendengar di atas surga. Dia bersuka cita. Anak-anakku tahu berterima kasih. Anakku sungguh-sungguh memuji aku. Dan adik-adik, selain memuji Tuhan, kita juga bisa mengucap syukur dengan bersaksi. Adik-adik, Rasul Paulus, untuk adik-adik tahu siapa dia.
Dia adalah orang yang sejak mengenal Tuhan Yesus, sejak dia tahu kasih Tuhan Yesus, mau mengasihi dia yang begitu jahatnya, sejak dia kenal Tuhan Yesus, yang Paulus lakukan adalah bersaksi. Kemanapun dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat mungkin yang asing, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan Tuhan itu menjaga dan melindungi saya, Tuhan yang berkuasa mengampuni saya. Dia pergi ke segala tempat untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Walaupun dia banyak ditolak, dikatakan si Paulus itu bukan cuma ditolak, aku gak percaya, bukan. Sampai Paulus pernah merasakan namanya ditimpukin batu, dirajam, di penjara. Dia sudah pernah merasakan dihina, dicaci maki orang. Dia sudah pernah merasakan di mana dia mesti kabur, menyumpet, bersembunyi karena banyak orang yang mau mencari untuk membunuh dia, karena dia mau menjadi saksi Tuhan. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti karena kasihnya kepada Tuhan, karena dia bersyukur Tuhan telah menjaga, menyelamatkan dia. Dia mau menjadi saksi Tuhan, sehingga dia tetap bersaksi walaupun banyak yang menentang, walaupun banyak yang menghina, walaupun nyawanya terancam. Aku tetap mau bersaksi buat Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik untuk saya. Nah adik-adik, jadi cara kita mengucap syukur adalah dengan cara kita memuji Tuhan, dan juga kita bersaksi semua kebaikan Tuhan yang kita alami. Bila adik-adik mungkin pernah disembuhkan Tuhan, atau adik-adik pernah ditolong pada saat menghadapi masalah, menghadapi suatu musibah, adik-adik bersaksi untuk orang-orang sekeliling adik-adik, berkata, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah membantu saya melewati masalah saya. Maka adik-adik, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita dari Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Nah, adik-adik, baiklah kita menghormati dan memuji Tuhan sepanjang hari. Sebab ingat, Tuhan layak, sangat layak untuk menerima pujian dan penghormatan dari kita. Mari adik-adik, sekarang kita lihat dulu cuplikan berikut ini tentang anak yang suka memuji Tuhan. Adik-adik, kita tahu Daud sejak masa kecilnya sampai dia dewasa, sampai dia tua, dia selalu senang memuji Tuhan. Dan biarlah kita juga belajar seperti itu. Sejak kita kecil, kita suka memuji Tuhan. Gak perlu malu, gak perlu takut-takut, karena memang Tuhan itu baik. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau menerima urapan Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengajarkan kita lebih berani untuk bersaksi, lebih bersukacita dalam memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa untuk menerima urapan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas semua kasih dan kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami Tuhan. Ajari kami untuk mengucap syukur. Ajari kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Tuhan, saat ini kami mau menerima urapan Roh Kudus. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak menjadi bait Roh Kudus. Mari adik-adik, angkat tangan adik-adik. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Sikiarana yarala warala syakarada yarana yarana warala syakarada yarada. Yarana warala syakarada yarada. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Yarana warala syanana yarana warala sikiridiana yarada. Ada yarana warala sikiarada yarana warala sekar. Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau luar biasa. Haleluya. Penuhi kami Tuhan Roh Kudus. Haleluya. 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 Shikiarana yarala warala shana yarana warala shikiarada yarala warala shikayana yarada. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkaulah pelindung kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan saat ini Tuhan Yesus melihat setiap adik-adik ya Tuhan yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mengurapi mereka Tuhan Yesus. Berikanlah mereka keberanian untuk memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu. Berikan mereka Tuhan Engkau yang senang memuji Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak menerima pujian. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus menjamah setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Roh Kudus yang memenuhi setiap adik-adik, mengubahkan hidup setiap adik-adik, menjadikan adik-adik anak-anak pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, Roh Kudus yang berkuasa memimpin hidup kami. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau telah menjaga dan memberkati kami. Dan Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah kesenangan menjadi kesenangan kami adalah memuji Engkau. Berikan kami keberanian untuk bersaksi demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Engkau sertai kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjaga kami, tidak pernah tertidur. Engkau akan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Mari setiap adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus kita katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita akan kembali berjumpa dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.